Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampean sehat selalu di perantauan. Amin. Semoga sampean semuanya sehat selalu. Semoga sampean berkah selalu, uangnya. Moga-moga sampean diberikan ketabahan, moga-moga diberikan kekuatan sampai sampean finish kontrak menghadapi majikan-majikan yang cerewet. Moga-moga sampean iso finish berhasil, uangnya iso barokah, iso buka usaha ning kampung halaman. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita bakal membahas sebuah kasus curhatan teman kita, jadi silakan disimak hanya di channel ini. Kawan-kawan, kita memulai membicarakan kasus salah satu teman kita yang kerja di Hong Kong, sekitaran 10 tahunan. Jadi ceritane Mbak E kerja di Hong Kong iki sekitaran 10 tahunan. Tapi sebelum dia kerja ke Hong Kong, dia udah menikah, Mbak, dan memiliki anak. Mungkin karena faktor ekonomi, Mbak E iki kerja ke Hong Kong. Nah, ketika beliau kerja ke Hong Kong, Mbak Iki ngirit banget, Mbak, karena dia tahu dia di Indo ki memiliki suami dan memiliki anak. Karena dia irit banget buat keperluan suami dan masa depan anak, jadi semua uang iki banyak sekali dikirim ke Indo. Dari gaji dia yang 4.000-an berapa dulunya, iki cuman disisain 500 sampai dengan 1.000. Mungkin mbak-mbak semuanya iki berada di titik yang sama, di kasus yang sama. Ngempet banget saman tumbas sesuatu, saman ngempet banget beli barang. Karena apa? Uang gaji sampean ki keseluruhan iki dikirimkan ke Indo buat keperluan suami, buat keperluan anak. Bahkan juga kalau sampean belum nikah, buat keperluan kakak-kakak sampean, adik-adik sampean, bahkan ortu sampean di kampung halaman. Tanpa sampean mikir, aku kira-kira nabung nggak sih di Hong Kong nanti? Aku kira-kira di Hong Kong perlu nabung nggak sih? Takutnya nanti ada keperluan mendadak. Nah, saman mungkin ada nih di kasus yang sama. Jadi silakan dengerin nih kasusnya, Mbak, biar saman nggak berlarut-larut lagi. Nah, Mbak Eki pas kerja awal-awalnya udah potongan gaji selesai, iki semua duitnya dia iki dikirimkan, Mbak, ke suaminya nanti butuh ini, suaminya buat beli sawah dibeliin sampai dihutangi bank, suaminya kui mau ngurus anaknya masuk sekolah, kui semuanya minta sama Mbak E. Bahkan mau buat rumah pun kui juga minta semuanya, Mbak E. Sehingga Mbak Eki bener-bener saking ngirite pengen beli sawah, pengen beli rumah, pengen bikin rumah tapi di atas tanah emak dari suaminya. Jadi di situ si mbaknya iki kesalahannya adalah membuat rumah yang bagus, tapi tanah kuwi tanah milik mertuanya atau tanah milik suaminya. Nah, jadi keperluan apapun sedikit-dikit minta kiriman sampai Mbak Iki setiap bulan cuma tersisa 500, cuma tersisa 1.000. 1.000 ku juarang, Mbak, karena apa? Sering-sering 500. Semua kebutuhannya dia iki kadangkala diirit-irit, dia beli apapun diirit-irit, Mbak. Intinya dia iki juarang sekali libur. Karena apa? Dia pengen mengumpulkan uang yang banyak dikirim ke suami tadi. Nah, lambat laun Mbak Eki mikir, kok aku setiap kali gajian suamiku, anakku, apapun itu minta ke aku. Suamiku apa nggak kerja ya? Apapun itu kebutuhan buku anakku, kebutuhan sekolah anakku, kebutuhan makan pun itu semuanya minta. Bahkan beli motor, beli
apapun itu semuanya minta sama si Mbak Eki. Jadi Mbak Eki mikir kenapa kok dia minta selalu ya. Akhirnya Mbak Eki cuti, Mbak. Cuti ke kampung halaman. Nah, di cuti itu si Mbak Eki menanyakan uangnya, Mbak, kepada si suaminya. Nah, suaminya kui bilang, uangmu ya udah habis lah buat ini itu. Jadi semuanya yang ia kirim kui sudah dihabiskan oleh suaminya. Padahal waktu kui kerjanya, Mbak, sekitaran 6 tahun, Mbak. Tapi Mbak Eki ketika dihabiskan uangnya untuk keperluan anak suaminya, beli ini, beli itu. Oke, Mbak Eki tidak terlalu menuntut. Dia kembali lagi, Mbak, bekerja di Hong Kong di majikan yang sama. Nah, ketika dia kembali bekerja di majikan sama, dia mikir, Mbak, suamiku setiap kali aku kirimi, dia habis. Pas aku tanya duitnya, nggak ada. Malah dia marah-marah. Jadi Mbak Eki mikir, bagaimana kalau sekarang aku rubah? Aku bakal ngasih jatah secukupnya ke suami. Anak pun kui secukupnya. Jadi yang tadinya kui mbaknya dapat 500, hanya sisa 500 1000 dolar Hong Kong, sekarang dibalik, Mbak. Si Mbak Eki sekarang hanya kasih 500 dolar Hong Kong, hanya mengirimkan 1000 dolar Hong Kong saja. Kalau diskon 1 juta 2 jutaan, Mbak. Nah, lambat laun iki suaminya nggak terima, Mbak, dengan kasus ini. Akhirnya suaminya marah-marah sama si Mbak E dan maki-maki Mbak E setiap kali telepon minta jatah kiriman yang banyak. Nah, karena mengetahui kasus seperti ini, akhirnya Mbak Eki curiga. Nah, kemudian Mbak Eki sudah tidak kuat lagi dengan perilaku suaminya. Ya, akhirnya itu Mbak E mengajukan, mohon maaf, tuntutan cerai kepada si suami ini. Karena apa? Dikasih duit berapapun dia tetap kurang. Dikasih duit yang banyak tapi untuk dihabiskan, dikasih duit segitu, jatah 2 jutaan dia kurang. Malah dianya marah-marah, maki-maki. Akhirnya dari kasus ini si Mbak Eki menceraikan suaminya tadi. Nah, ketika diceraikan sama Mbak E yang di Hong Kong, sama ngerti Mbak, rumah yang Mbak E bangun hasil jerih payahnya dia di Hong Kong, kuiki atas nama suaminya, Mbak. Tapi Mbak Eki mau meminta, tapi Mbak Eki ada anak, Mbak. Jadi ketika dia mau meminta kembali rumahnya, tapi tanahnya itu atas nama suaminya. Karena dulunya milik mertuanya. Nah, mau mengambil barang-barang di dalam pun, tapi di situ ada anak. Anak pun kui tidak dikasih untuk bertemu sama si Mbak E ini. Bahkan tidak dikasih untuk telepon Mbak E ini. Biarpun di Hong Kong tetap nggak dikasih, Mbak, telepon mengasih kabar keadaan emaknya dia atau anaknya dia. Jadi memang sengaja banget suaminya ini memisahkan antara emaknya dia dan anaknya dia biar tidak saling menghubungi. Jadi iki semacam balas dendam, dimana ketika kamu menceraikan aku, sini tak ganti, kamu nggak bakal tak kasih menghubungi anak kita. Jadi kui jeleke mantan suami si Mbak E. Padahal Mbak E sudah merelakan sawah yang ia beli hasil jerih payah kerja di Hong Kong tahunan, tapi semuanya itu atas nama suaminya, Mbak. Begitu juga rumahnya Mbak kui juga atas nama suaminya. Tapi Mbak E iki pengen nuntut, pengen pembagian harta gono gini, tapi dia sadar dia memiliki anak. Mbak Eki mikirnya ini, saiki mantan suamiku belum nikah, tapi kalau
dia sampai nikah, maka aku akan menuntut harta gonogini. Jika anakku iki tidak boleh tinggal di situ. Jika suatu saat mantan suamiku nikah lagi, kemudian ada anak lagi, kalau anakku sampai terusir, maka aku akan menuntut harta gonogini. Jadi si Mbak E berkata seperti itu. Jadi dari kasus iki, untuk mbak-mbak semuanya, siapa tahu sampean di posisi yang sama seperti temannya kita ini, yang di mana itu udah lama banget kerja di Hong Kong, kemudian semua duitnya itu dikirimkan ke Indo, dikirimkan ke suami, buat kebutuhan suami, buat kebutuhan anak, sampai yang di Hong Kong ngirit sampai kelaparan, sampai menahan nggak beli ini, nggak beli itu. Nah, silahkan mbak-mbak renungkan, hati-hati mbak-mbak semuanya, mumpung sampai belum pulang seterusnya. Sebuah berita yang aku baca ya, dimana ini mengenai kasus pencurian yang dilakukan oleh para PRT. Jadi nggak hanya PRT asal Indo yang diberitakan, tapi juga ada PRT asal PL, dan ini sangat disesalkan oleh orang warga lokal Hong Kong, karena kok banyak banget sih PRT iki melakukan pencurian barang milik majikan. Jadi hati-hati, kalau kasus ini makin banyak, makin besar, maka kepercayaan majikan Hong Kong untuk mengambil PRT asing, nggak hanya Indo tapi PL, ini bakal berkurang loh Mbak, karena dalam 3 harian ini banyak banget kasus seperti ini. Contoh ya Mbak, ini PRT asal PL tanggal 10 Mei 2025, jadi hari Sabtu kemarin. Mbak PL ini kerjanya neng Makau sana. Nah, neng Makau dia iki kerja sama singsang dada jaga anak, tapi dia iki maling Mbak emas dan uang tunai. Nah, emas tersebut iki digadaikan Mbak di toko-toko penggadaian, dan emas-emasan iki jumlahnya ada 14 barang. Nah, dari 14 barang iki totale nilainya yaitu sebesar 102.000 MOP atau MOP. Nah, setelah si PRT iki ditangkap, kemudian polisi melakukan penelusuran Mbak barang-barang milik majikan di toko-toko penggadaian. Dari 14 barang milik majikan yang bisa ditemukan itu hanya 11 barang. Kemudian yang 3 barang iki raib Mbak, nggak bisa dicek karena udah hilang tadi, dan beberapa uang cash yang dia ambil. Jadi di situ ada beritanya Mbak, ya, sekalian sama berita pencurian, tuduhan pencurian yang dilakukan oleh PRT asal Indo tanggal 11 April 11 Mei 2025. Jadi tanggal 10 si PL, tanggal 11 si PRT. Sama ngerti nggak, banyak banget Mbak kasus PRT asal PL iki setiap harinya ada beritanya maling uang segini, maling perhiasan segini, maling barangnya milik majikan artis segini. Itu banyak banget Mbak sebenarnya Mbak. Tapi menurut pandangan saya, kalau saya menceritakan kasus Mbak PL mungkin tidak menarik bagi sampean-sampean semuanya. Kalau PRT asal Indo yang maling mungkin sedikit menarik bagi mbak-mbak semuanya. Jadi tidak aku bahas Mbak, sebenarnya banyak sekali Mbak kasus-kasus seperti ini tadinya. Oke, kemudian setelah si PRT asal Indo yang diberitakan katanya maling sama barang milik nenek jagaan, dan totalnya kan sampai 205.000 dolar Hongkong kan, dan itu ada jenis 2 mata uang.
Nah, ini juga diberitakan dari satu, Mbak. Nah, kemudian ada 2 berita tadi atas, itu yang bawahnya ada berita lagi, Mbak, mengenai PRT asal Indo tapi kerjanya di Singapura, yang dimana dia ini dituduh nyuri barang elektronik milik majikannya dengan total kalau dikuruskan dari Singapura ke Hong Kong itu sebesar 193.800 dolar Hong Kong. Itu sudah dikuruskan ke dolar Hong Kong, tapi nilainya Singapura, Mbak ya. Nah, iki jenenge namane Mbak Parti Liani, dituduh oleh majikan Singapura sana, dan persidangan iki kemarin, Mbak. PRT iki dibahas oleh berita online lokal Hong Kong. Jadi 3 PRT iki dibahas dalam satu berita online oleh warga Hong Kong, Mbak. Intinya ya dianggap kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh PRT iki sering sekali terjadi. Takutnya iki kalau sering banget terjadi, kepercayaan majikan terhadap PRT ya lain iki nantinya berkurang, Mbak. Dan mereka tuh kalau mengambil CC harus was-was, curigaan, tidak percayaan. Akhirnya Saman nggak nyaman kan kerja di situ. Nah, ketika Saman nggak nyaman kerja di situ, Saman apa-apa diintai, apa-apa dilihat, tidak hanya CCTV elektronik tapi CCTV hidup pun itu juga selalu mengecek sampean, selalu ngeliat sampean, kan sama kerjanya nggak nyaman, Mbak. Karena apa? Segelintir orang yang melakukan pencurian tapi dampak iki besar bagi sampean semuanya, Mbak. Jadi untuk mbak-mbak semuanya tolong hargai kepercayaan majikan. Sampean jangan mencuri di tempat majikan karena ki dampaknya cukup lumayan besar kepada orang lain, termasuk juga para PRT asing yang bekerja di Hong Kong, Mbak, ataupun di Makau atau Singapura. Takutnya mereka udah tidak mau lagi mengambil PRT karena apa? Banyak barang nih berharga di rumahku, aku nggak mau ngambil PRT, nggak mau mengambil resiko ketika barang-barangku nanti dimaling. Itu aja yang saya sarankan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.